Kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang selalu kami rasakan hingga saat ini. Bapa yang baik, kami mau merenungkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi renungan dan penguatan untuk melaksanakan aktivitas kita pada hari ini diambil dari Surat Roma pasal 12 ayatnya yang ke-20. Demikian dikatakan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, godaan alami secara manusiawi kita ketika kita diperhadapkan dengan orang yang membenci kita, lalu mereka melecehkan kita atau melakukan perbuatan jahat kepada kita, bahkan merugikan kita, ialah kita berbuat balik seperti yang mereka lakukan, bahkan lebih jahat dari yang mereka lakukan kepada kita. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata itu merupakan perbuatan orang beriman, dan itu menunjukkan turun levelnya kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Kita turun level karena kita turun kepada kejahatan itu, masuk ke dalam dosa seperti yang mereka lakukan kepada kita. Untuk itu, sebagai orang yang beriman, hari ini kita diingatkan kembali dan diberikan petunjuk khusus apa yang perlu kita lakukan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus ketika kita harus berhadapan dengan musuh kita maupun seteru kita dalam kehidupan kita. Marilah kita melihat nats ini. Jika seteru kita itu lapar, marilah tetap memberikan dia makan. Jika seteru kita pun haus, marilah tetap kita memberikan dia minum. Makan dan minum merupakan kebutuhan pokok. Ini merupakan bagian dari berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Maka yang mau dikatakan di sini, ketika kita sakit hati dibuat oleh orang-orang di sekitar kita, bahkan bisa memusuhi kita, jangan biarkan berkat yang ada dalam diri kita, kemampuan kita untuk boleh menyalurkan berkat kepada mereka terhenti, terputus. Berkat Tuhan yang ada pada kita jangan sampai terputus kepada kita saja, tetapi mari berkat yang boleh hadir dalam kehidupan kita, kita alirkan juga kepada mereka. Karena apa? Paulus di sini mau menekankan kita tetap menghidupi cinta agape, kasih agape. Ini adalah kasih yang sangat luar biasa, yang mana selalu mencari yang terbaik, melakukan yang terbaik baik bagi sesama, bahkan kepada musuh sekalipun. Inilah cara mengalahkan kejahatan, bukan dengan melakukan dendam, tetapi juga melakukan kebaikan kepada mereka. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ini yang mau ditekankan kepada kita. Dengan demikian, apa yang dikatakan? Kita menempukkan bara api di atas kepalanya. Bara api menimbulkan sensasi yang panas, malu terhadap apa yang telah dilakukannya selama ini. Kejahatan mungkin boleh dilakukannya kepada kita, tetapi ketika kita membalasnya dengan kebaikan, maka dia akan merasakan sensasi yang panas, lalu dia malu dengan perbuatannya, lalu dia mau berbuat yang baik, berbalik dari kejahatannya. Memang tidak mudah untuk membalas kebaikan dengan kejahatan. Bahkan sekali-sekali ketika kita membalas kebaikan dengan kejahatan, bisa jadi mereka juga semakin berbuat jahat kepada kita. Tetapi itu yang perlu kita hati-hati lakukan. Ketika kita berbuat baik kepada mereka, bukan seolah-olah kita berbuat baik dengan kesombongan kita, lalu kita terpaksa untuk berbuat baik kepada mereka. Tetapi mari kita berbuat baik dengan ketulusan, kemurnian hati dan pikiran kita untuk meneruskan berkat yang Tuhan alirkan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang sulit untuk membalas kebaikan dengan kejahatan, tetapi dengan pertolongan dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, kita minta kepada Tuhan
kita tetap boleh kuat memungkinkan kita untuk membalas kebaikan dengan kejahatan. Sebab pada hakikatnya kehendak Tuhan adalah bahwa semua datang untuk bertobat dan percaya kepadanya demi penghapusan dosa. Dan jika kita menghormati kehendak Tuhan itu, maka kita juga memungkinkan membantu yang jahat untuk bertobat dan memuliakan nama Tuhan. Dengan perbuatan kita, kita juga mau memberitakan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu orang lain juga berubah, berbalik kepada Tuhan, lalu memuliakan dan memuji nama Tuhan kita. Kemurahan dan kasih karunia Tuhan adalah tersedia bagi semua orang. Sebagai anak-anaknya, sebagai orang yang beriman, kita harus tetap menunjukkan belas kasihan itu. Amin, kita berdoa. Ya Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap membalas kejahatan dengan kebaikan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami dalam melakukan firman-Mu. Bapa yang baik, berkatilah setiap orang percaya yang sakit, sembuhkanlah, yang sedang dalam pergumulan, Engkau berikanlah solusi kepada mereka, yang sedang mencari kebutuhan mereka, Engkau cukupkanlah kebutuhan mereka, yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan yang memberikan pekerjaan kepada mereka seturut dengan kehendak-Mu. Ketika kami juga akan melanjutkan aktivitas kami, biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun kami, melindungi kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.